Oke, untuk belajar untuk mata kuliah fisioterapi. Untuk di mata kuliah fisika ini saya sendiri, jadi nanti bukan tim, jadi nanti saya mengampu mata kuliah fisika fisioterapi di kelas A, B, dan C. Untuk semester ini kebetulan saya 2 mata kuliah, dan di semester 4 yang lain itu ada mata kuliah asesmen dan diagnosa fisioterapi 2. Jadi untuk yang semester 2 cuma yang di fisika fisioterapi ini. Pembelajarannya full teori, jadi belum ada praktek. Jadi kita ada 14 kali pertemuan, kemudian juga isinya teori saja. Berarti nanti kalau pas pertemuan, insya Allah di pertemuan keempat itu sudah dihimbau untuk dilaksanakan secara luring atau offline di kampus. Itu berarti kelasnya kelas besar. Jadi teman-teman berapa ya, totalnya 40-an ya, 45 atau berapa tadi saya lihat presensinya, itu semuanya berkumpul di jadi satu di ruang teori besar. Karena kalau misalnya kelas tersebut kelas praktek, itu biasanya satu kelas cuma maksimal 25, seperti itu. Karena ini full teori, tidak ada prakteknya, maka pertemuannya itu kurang lebih di kelas besar, di ruang 3, kalau nggak 31, 33. Nanti silahkan berkunjung sebelum perkuliahan dimulai untuk yang PTM-nya, jadi bisa tahu. Jadi pas hari pertama masuk nanti itu udah nggak bingung dan bingung nyari kelasnya di mana, karena ini kan kedatangan pertama di kampus. Oke, masih sama. Ada 14 kali pertemuan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa timeline atau beberapa materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Masih seperti biasa, dibagi menjadi 2, sebelum UTS dan setelah UTS. Jadi untuk di fisika fisioterapi ini mungkin tidak general kita mempelajari fisika secara umum seperti yang dipelajari di SMA atau di level sebelumnya. Jadi kita mungkin mempelajari fisika namun yang berkaitan dengan intervensi-intervensi yang dilakukan di bidang fisioterapi. Jadi fisioterapi ini dia bukan hanya dengan menggunakan ilmu saja atau teknik saja atau bagaimana, tapi juga ada beberapa peralatan yang kita gunakan yang mana itu mengandung keilmuan yang bentuknya fisika atau dan lain sebagainya, itu yang mana ini di sini nanti teman-teman akan mempelajari basicnya, karena nanti di semester depan akan baru mempelajari kayak prosedur pemasangannya, kemudian efeknya apa, kemudian manfaatnya apa terhadap pasien dan lain sebagainya. Jadi ini masih prinsip peralatan yang digunakan dalam bidang fisioterapi, seperti itu. Hari ini di pertemuan pertama itu kontrak belajar, kemudian ada sedikit perkenalan tentang physical agent, jadi fisika yang digunakan dalam bidang fisioterapi. Kemudian minggu kedua, ketiga itu masih mekanisme respon jaringan terhadap injury, kemudian apa yang disebut dengan kondisi inflamasi, kemudian jaringan yang di tubuh dan lain sebagainya. Kemudian patologi-patologi yang terjadi pada pasien yang sering terjadi. Terus kita sangat erat kaitannya dengan manajemen nyeri dan ketidaknormalan pada tubuh manusia. Kemudian baru masuk ke pertemuan keempat, udah mulai spesifik. Kira-kira di peralatan yang memiliki prinsip hangat atau panas atau juga dingin, itu apa saja yang bisa kita pelajari dalam sudut pandang fisikanya. Kemudian juga ada yang gelombang suara, kemudian juga ada yang berupa modalitas dengan menggunakan air, kemudian ada traksi dan kompresi, massage, kemudian edema manajemen, elektromagnetik radiasi, dan lain sebagainya, electrical stimulasi. Jadi kurang lebih ini tema-tema yang akan kita pelajari atau kita dapatkan di semester ini. Semoga lancar semuanya nanti, jadi semua materi bisa tercover dengan baik, insya Allah. Begitu. Oke, ini timeline.
Kemudian kita masuk ke kontrak belajar seperti biasa ya. Nah, karena ini mungkin saya menyampaikan dulu beberapa poin, karena nanti kita buka sesi diskusi, baru nanti kita dipersilakan kepada teman-teman semua untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan atau apa yang perlu kita sepakati bersama. Di sini Retno ya, ketemu lagi dengan Retno, nanti minta tolong untuk dinotulensikan karena ada form yang harus diisi, kemudian nanti di upload di Google Drive di link yang disediakan oleh pengelola program studi gitu. Oke, sesuai edaran kita selama 14 kali pertemuan itu kurang lebih 7 intinya baik. Kemudian 25%-nya yaitu kurang lebih 4 kali pertemuan itu dilakukan secara daring. Nah, mengingat kondisi sekarang yang masih dipantau masih dipantau bagaimana kondisinya, apakah masih membahayakan untuk pertemuan atau bagaimana. Jadi kalau di prodisi bilangnya 3. Jadi edaran terbaru 3 kali pertemuan. Nanti saya tampilkan edarannya. Baru tadi pagi beberapa menit yang lalu di-share. Saya kurang tahu di mahasiswa udah di-share apa belum. Itu di pertemuan 1, 2, dan 3 itu daring. Sisanya itu luring atau offline. Nah, jadi seperti ini saya fokus di luring dulu, offline dengan 10 kali pertemuan. Itu yang pastinya wajib menjaga protokol kesehatan selama perkuliahan berlangsung. Tentunya kalau tidak salah teman-teman sudah dibekali tentang bagaimana nanti masuknya lewat tangga mana, keluarnya lewat tangga mana, apabila tidak ada jam yang selanjutnya dipersilakan untuk tidak bergerombol di lingkungan kampus dan lain sebagainya. Begitu. Itu wajib menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker selama proses perkuliahan, kemudian juga membuka sirkulasi dan lain sebagainya lah. Kemudian itu apabila ada keluhan kesehatan sangat amat disarankan untuk mengkonfirmasi ketidakhadirannya. Jadi jangan dipaksakan karena harus memenuhi presensi perkuliahan sehingga maksa ke kampus, karena yaitu maksudnya kan bahayanya banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi silahkan untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran Kesipen apabila ada keluhan kesehatan, biar nanti bisa dikondisikan seperti itu. Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Kalau misalnya sudah terlambat ya sudah, lebih baik di rumah saja seperti itu. Kemudian menggunakan pakaiannya sesuai dengan aturan fakultas. Jadi untuk di Fakultas Ilmu Kesehatan itu sangat amat tidak diperkenankan untuk pemakaian jeans, baik itu celana, baju, rok, dress dan lain sebagainya. Jadi tidak ada baju di perkuliahan di lingkungan FIK yang menggunakan jeans. Itu berlaku selama masa perkuliahan maupun ujian. Jadi bajunya juga tidak ketat. Untuk yang putri tidak diperkenankan untuk memakai kaos. Yang pokoknya dianjurkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang memang dianjurkan. Juga untuk masalah jilbab dan lain sebagainya itu jangan terlalu menampakkan, jangan seperti lagi jalan gitu. Jadi ini perkuliahan, jadi sebaiknya rapi, apalagi kita tenaga kesehatan dibiasakan untuk selalu rapi dan juga sopan dan juga ya sesuai dengan aturan berpakaian di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertemuan teori itu jadwalnya kita dilaksanakan maksimal 100 menit, tapi kita bisa melihat kondisi. Maksudnya kalau misalnya setelah itu teman-teman masih ada kelas lagi, mungkin tidak dimentokkan 100 menit, jadi ada jeda juga untuk pergantian sehingga tidak terburu-buru atau bagaimana, nanti bisa kita diskusikan kayak gitu. Maksudnya maksimalnya itu 10 menit di jadwal. Namun kalau misalnya di menit ke 60, di menit ke 70, 80 dan lain sebagainya udah selesai ya kita selesaikan di situ. Jadi tidak dimaksimalkan karena lumayan agak terlalu lama kalau misalnya pertemuannya 100 menit itu lumayan lama gitu. Untuk pertemuan di satu ruangan dengan jumlah mahasiswa 40 ya kita masih menjaga interaksi
menjaga interaksi di lingkungan kampus. Jadi semoga salah satu upayanya kita biar bisa sehat gitu. Oke, yang selanjutnya seluruh mahasiswa join di Open Learning. Kalau tidak salah saya sudah nge-share link dan password kode aksesnya. Silakan teman-teman join di sana karena masih seperti biasa interaksi ada secara sinkron dan asinkron. Jadi semua materi juga sudah di-upload di situ, jadi tidak usah bingung untuk mencari materi dan mengakses dan lain sebagainya. Dan presensi juga di situ untuk yang online. Kemudian untuk presensi kehadiran itu mengikuti jurnal universitas, jadi nanti ada map, lembaran yang ditandatangani secara langsung itu kalau offline. Nanti ya ini akan dipanggil satu persatu, tidak ada yang membantu untuk mengabsenkan temannya. Kemudian pokoknya bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing saja, karena misalnya suatu saat pas saya cek kemudian juga orangnya tidak hadir, ternyata ada tanda tangannya, kemudian teman yang menandatangani dan yang tidak ditandatangani itu kita sepakati di awal ya, jadi nanti tidak ada protes atau tidak ada tidak ada kayak bergen lagi untuk Bu saya baru sekali, Bu saya cuma membantu teman dan lain sebagainya. Jadi silahkan teman-teman semuanya itu untuk bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing, karena ini proses pembelajaran. Nanti kalau misalnya mau membantu, silahkan membantu di yang lain saja. Misalnya temennya lagi belum sempat beli makan, ditemenin beli makan, kayak gitu tuh sosial, itu kehidupan bersosial. Namun kalau misalnya tanggung jawab tentang tugas, tentang ujian, tentang kehadiran dan lain sebagainya, ya masing-masing silahkan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Itu bukan egois ya, tapi itu kayak bentuk pertanggungjawaban teman-teman semua ke diri teman-teman sendiri, ke keluarga dan ke orang tua dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak diperkenankan untuk mengikuti UTS. Kemudian, nah untuk yang daring seperti biasa, untuk daring online itu ada 4 kali pertemuan kurang lebih, dan sudah diambil di awal-awal ini ya, karena mengikuti edaran. Sebenarnya 3 ya berarti ya, pertemuan 1, 2, dan 3. Kita cek nanti habis ini. Jadi seperti biasa ya, jadi ada Zoom boleh, Google Meeting boleh, Open Learning ini wajib, LMS dan Google Form biasanya kalau tidak kalau tidak presensi ya tugas-tugas seperti itu. Temuan menggunakan platform di atas sesuai dengan timeline, kesepakatan bersama. Biasanya saya menginfokan ke Sipen, ke Retno. Kemudian selama pertemuan, nah ini di sini bukan saya yang bukan saya yang menentukan, karena sebenarnya kalau yang kemarin kan kita bebas boleh on cam boleh tidak, tapi di edarannya nanti habis ini saya lihatkan untuk pertemuan daring atau online semua mahasiswa dan dosen wajib on cam, karena mungkin dihitung hanya 3 kali pertemuan saja untuk semester ini, jadi mungkin tidak begitu, saya kurang tahu memberatkan apa tidak, tapi ini aturan dari edaran dari fakultas maupun prodi, jadi wajib on cam. Apabila tidak maka dianggap tidak hadir. Itu ada statementnya di edaran tersebut. Nanti habis ini kita buka. Kemudian pertemuan dilaksanakan selama 100 menit. Ini juga bisa mix method. Ini bisa sinkron seperti ini, terus nanti dilanjutkan dengan open learning, atau bagaimana nanti sesuai dengan kesepakatan atau kesepakatan atau sesuai dengan pengajaran pada pertemuan tersebut. Oke, presensi daring mengisi Google Form yang disediakan di Open Learning. Saya tidak menganjurkan Sipen untuk membuat Google Form sendiri karena berdasarkan pengalaman yang semester lalu, jadi kayak akhirnya ada data yang tidak sama antara antara pengisian presensi yang di Sipen dan presensi yang
sudah saya bilang di awal, silahkan melakukan presensi di open learning, ada yang beda kayak gitu. Jadi akhirnya ya sudah, karena memang dari awal tidak saya tekankan, sehingga muncul kondisi seperti itu. Nah sekarang mumpung masih di awal, dan ini juga pertemuannya sedikit ya, jadi silahkan mengisi presensi yang ada di Google Form yang sudah disediakan. Itu tujuannya untuk disiplin, jadi maksudnya satu sumber aja, nanti juga tidak ada lagi tambahan tugas, permintaan maaf di akhir, kemudian juga akhirnya harus memperbanyak kerjaan, jadi maksudnya harus mengecek lagi video yang dibuat, tugas dan lain sebagainya. Jadi ini kita sepakati bersama, jadi maksudnya saya tidak akan mengecek satu-satu dan sebagainya, namun di sini kedisiplinan, kemudian tanggung jawab terhadap diri sendirilah yang mau saya terapkan ke teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi kayak kuliahnya cuma beberapa kali, tapi diingat untuk melakukan presensi yang ada di open learning tersebut. Jadi jangan sampai lupa gitu. Gitu ya. Nanti habis ini kalau misalnya mau ada diskusi dan pertanyaan, silakan disampaikan. Oke, ini Kandel Academy, kita bertemu dari tanggal berapa? Kita bertemu dari tanggal 21 Februari sampai nanti. Sudah tertera di sini, jadi diperhatikan kapan UTS, kapan UAS, kapan pembayaran, dan lain sebagainya. Sistem penilaian masih kurang lebih sama ya, jadi biasanya saya ada presensi, UTS, UAS, tugas 1 dan tugas 2. Kemudian semua jadwal dan lain sebagainya bisa tertera di STAR, bisa dicek masing-masing. Nah, untuk di open learning juga saya bakal bisa melihat atau mengetahui berapa lama teman-teman semua mengakses open learning. Jadi saya sih sangat berharap open learning ini dibuka benar-benar, jadi kelihatan kapan yang bukanya lama, kapan yang cuma ada yang cuma 30 detik, cuma join ke course, habis itu udah keluar gitu, nggak buka-buka, nggak nyari-nyari, nggak nonton videonya dan lain sebagainya. Nah itu biasanya tertera atau terlihat di sini juga bisa menjadi poin penting, bisa menambah poin juga bahwa oh ternyata untuk yang atas nama mahasiswa ini dia membuka, ada melakukan komen, kemudian juga ada melakukan interaksi di open learning kayak gitu, bisa diakses. Jadi sangat saya sarankan ke teman-teman semuanya untuk rajin buka open learning, kemudian belajar dari open learning tersebut, karena akan beda kalau misalnya teman-teman cuma join doang, terus nanti tiba-tiba pas mau UTS baru download PPT-nya, terus nanti ditutup lagi, nanti pas mau UAS baru buka lagi, terus baru di-download lagi. Jadi ada baiknya setiap selesai perkuliahan untuk mengakses open learning, apalagi kalau sekarang masih daring. Ini masih saya sarankan untuk teman-teman semuanya buka atau mengakses open learning gitu. Karena mungkin nanti pas saya nemu suatu video baru, saya langsung aja masukin di situ, nggak pakai konfirmasi buka ya open learning-nya gitu. Itu sangat mungkin. Jadi kayak teman-teman buka, oh ada video pendukung nih kayak gitu kan, terus ditonton kan, itu salah satu pembelajaran juga begitu. Oke. Nih sampai di sini dulu untuk pemaparan dari saya. Mungkin saya akan menampilkan beberapa edaran-edaran ya, mungkin teman-teman lihat sih. Ini kalau yang ini edaran, nah ini edaran prodi. Edaran prodi sama ya, mahasiswa dihimbau untuk menaati protokol kesehatan. Semuanya itu menyesuaikan pada SOP universitas, gugus, dan fakultas. Ini perkuliahan teori dilaksanakan 75% sama dengan prokes, 25% dengan daring. Dengan kapasitas kelas teori 60 peserta, jadi kelas besar. Perkuliahan
praktikum itu kapasitas kelas kecil maksimal 30 peserta. Nih, selama minggu 1, 2, dan 3 perkuliahan dilaksanakan daring. Jadi bisa dibilang nanti Allah pertemuan keempat kalau tidak ada suatu kejadian lagi, itu kita bisa mulai offline atau mulai datang ke kampus untuk melakukan perkuliahan di minggu keempat. Kita mengikuti ini ya, edaran dari Prodi ya. Pelaksanaan UTS UAS mengikuti kebijakan universitas selanjutnya. Ini maksudnya mungkin bisa daring, pakai psikologi seperti biasa, atau nanti langsung offline. Jadi kita menunggu kebijakan universitas selanjutnya. Ini untuk yang preklinik ini semester 6. Kalau semester 8 untuk skripsi dan proposal masih daring ujiannya. Dan dilarang mengadakan selebrasi atau kegiatan apapun yang beresiko melanggar protokol kesehatan. Oke, ini yang dari Prodi, ini yang dari fakultas. Nih, yang saya bilang tadi, ini sama ya, nomor 3 AB nih. Selama pembelajaran dengan daring sinkron, mahasiswa dan dosen wajib on cam, mahasiswa tidak on cam dianggap tidak hadir. Jadi di situ mungkin nanti sebagai peringatan. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan bikin capture di mungkin di awal, mungkin di apa. Jadi silahkan persiapkan untuk wifi atau kondisi pembelajaran yang ini cuma 3 kali pertemuan kok, insya Allah. Jadi semoga tidak memberatkan untuk melakukan kegiatan yang untuk yang 3C ini. Semoga tidak memberatkan ya teman-teman semuanya. Untuk yang praktikum luring, tapi untuk sementara praktikum dan teori masih daring. Itu sih yang mau saya garis bawahi, bahwa ini memang sudah edaran atau aturan dari fakultas. Nah, kalau ini open learning, silakan teman-teman semuanya bergabung. Apakah sudah ada yang bergabung? Kira di belakang. Jadi di belakang Pak Wiji kan? Pak Wiji. Oke, ini yang saya bilang tadi, saya bisa melihat proses teman-teman semuanya. Sudah ada yang bergabung. Nih, ada yang sudah 37 menit. Gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Kemudian ini belum saya ini ya. Saya minta tolong nanti buat Retno apabila sudah selesai untuk mengisi form ini, form kontrak belajar PBM dosen dan mahasiswa sudah ditandatangani dan lain sebagainya, itu bisa diupload di bagian kontrak belajar di sini. Jadi kita punya arsipnya dan teman-teman semuanya bisa mengakses. Materinya belum ada saya masukin di sini. Nanti seperti biasa. Oke. Ini diisi, ini yang belum kita jawab tadi, metode pembelajaran sudah ya. Oh ya, untuk implementasi AIK, salam, kemudian dan ini, kemudian tilawahnya mungkin nanti bisa kita ini, gimana untuk tilawahnya, mungkin untuk mengawali saya akan mempersilahkan teman-teman semuanya untuk membacakan ayat suci Al-Quran 1-2 ayat sebelum kita mulai. Jadi sebagai implementasi AIK dalam perkuliahan kita, baik itu nanti secara online ini maupun pas offline nanti gitu. Bentuk penugasannya nanti ada yang mandiri, ada yang kelompok. Mungkin saya belum bisa menjelaskan sekarang untuk penugasannya, tapi biasanya saya akan menjelaskan atau membuat prosedur bentuk penugasan sebelumnya, sehingga teman-teman bisa baca, kemudian bisa melaksanakan tugas dalam bentuk penugasannya tersebut. Jadi seperti itu. Bahan ajarnya juga nanti
saya upload untuk materi, kemudian sumbernya atau buku yang dipakai akan saya upload juga di Open Learning, jadi teman-teman bisa akses kapanpun untuk sumber dari pengajaran yang akan kita lakukan gitu. Komponen penilaian tadi ya sudah ya, jadi presensi, UAS, UTS, kemudian tugas 1, tugas 2. Terlambatan 15 menit, pakaian harus wajib. Saya tidak akan melakukan remediasi di semesternya, jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Konfirmasi jadwal, biasanya kalau misalnya saya dalam waktu kurang lebih dari 15 menit tidak ada kabar atau tidak dapat dihubungi dan lain sebagainya, itu ditinggalkan saja. Jadi anggap tidak masuk, karena itu mungkin saya ada suatu yang urgent, jadi tidak bisa mengabari, atau handphone mati, atau lagi nguji di lapangan di rumah sakit mana, terus tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Jadi tapi insya Allah kalau misalnya insya Allah kalau misalnya ada perubahan jadwal atau pemunduran jadwal, pemajuan dan lain sebagainya, akan saya konfirmasi lebih awal. Misalnya tadi jam 8.30, di jam 7 pagi tadi saya sudah konfirmasi bahwa kita mulai jam 8.30 saja ya, misalnya kayak gitu. Semoga teman-teman bisa memaklumi kalau misalnya ada suatu dan lain hal yang berubah, dan misalnya teman-teman ingin mengajukan penggantian jadwal atau ada tabrakan atau bagaimana dan lain sebagainya, silahkan didiskusikan nanti, biar si Pen atau Retno yang menghubungi saya untuk kita mencari solusi bersama. Insya Allah kalau komunikasi saya tidak begitu sulit, paling cuma lambat buka HP atau bagaimana, itu manusiawi lah ya, kita kan nggak 24 jam megang HP gitu. Jadi bisa didiskusikan untuk masalah-masalah hal seperti itu. Misalnya tugas ada kesulitan, ingin bertanya dan lain sebagainya, dipersilakan untuk berkonsultasi. Kalau misalnya lambat, saya mohon maaf. Kalau misalnya cepat, alhamdulillah dijawab, dan tapi insya Allah akan saya jawab semaksimal mungkin gitu, untuk masalah komunikasi. Dan kalau bisa, kalau misalnya menghubungi, jangan malam-malam, karena pasti akan saya balas besok paginya. Kalau misalnya urgent, ya berarti ini saya usahakan untuk menjawab secepatnya gitu. Itu sih, terus apa lagi ya, mari kita balik ke diskusi. Oke. Sampai di sini 30 menit saya ngomong berarti ya. Gak berhenti. Soal teman-teman semuanya ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan untuk pada hari ini. Ada yang mau didiskusikan nggak? Kalau tidak ada, mungkin ini mumpung masih di awal ya, jadi ini sekedar teman-teman mengetahui semuanya. Jadi nanti kalau misalnya pas saya menghilang atau saya tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lumayan lama, jadi kondisinya sekarang saya sedang hamil tua, sudah 38 minggu, jadi makanya kalau nggak terengap-engap, jadi sedang menunggu jadwal kelahiran untuk bayi saya atau yang sedang saya kandung sekarang. Jadi kalau misalnya dalam 2 minggu ini, jadi kalau misalnya teman-teman semuanya atau Retno tiba-tiba saya seminggu nggak megang HP, tidak tidak dapat dihubungi dan lain sebagainya, saya mohon maaf dulu buat teman-teman semuanya. Atau nanti pas jadwalnya di minggu ke-4 ke-5 kita libur dulu, karena saya tidak ada cuti seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya, semoga bisa difahami. Tapi nanti insya Allah tetap bisa, misalnya di tengah-tengah saya sudah tidak sanggup untuk datang, kita daring dulu ya, atau bagaimana, saya mohon pengertiannya semuanya, karena ya gitu, karena memang kondisinya seperti itu kayak gitu. Jadi buat rekan-rekan semuanya, semoga bisa mengerti, dan semoga nanti insya Allah akan
timingnya tepat, jadi tidak mengganggu proses pembelajaran teman-teman semuanya. Jadi saya tidak berhutang banyak. Kemudian juga biasanya kan kalau orang cuti itu kan ada sampai 3 bulan. Ini saya tetap, karena memang tidak ada tanggung jawab. Maksudnya saya dosen masih DTT, dosen tidak tetap, semua proses dan lain sebagainya itu masih belum sesuai ini. Jadi kayak saya tidak ada cuti hamil dan melahirkan dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu masih tentang saya, prodi dan teman-teman mahasiswa. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya nanti ada bolong-bolong, nanti insya Allah, tapi sebisa mungkin akan saya tetap memberikan hak kepada teman-teman semuanya. Namun kondisi itu tidak sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi, sehingga saya minta pengertian teman-teman semuanya. Itu ya teman-teman. Jadi semoga nanti timingnya tepat lah. Gitu. Oke, ada yang mau disampaikan dari beberapa kontrak belajar tadi? Sebelum kita mau lanjut ke, ya ada sedikit penjelasan tentang fisika dasar dalam fisioterapi. Ada apa tidak? Nggak ada? Diterima semua apa yang disampaikan? Atau ada yang mau disanggah dan lain-lain? Aman. Nanti kalau misalnya, oke, silahkan Mbak Arum. Ibu, saya izin bertanya. Saya kan kuliah, kalau seandainya jadi buat tatap muka, saya masih pulang pergi Bu dari rumah, karena jarak dari rumah ke Solo itu 1 jam. Nah, semisal kan toleransinya cuma 15 menit, kan kadang nggak tahu ya Bu, saya di jalan mungkin ada kemacetan atau mungkin kecelakaan di jalan atau gimana, itu bisa toleransi gitu. Sangat sekali kamu ada kecelakaan di jalan, jangan gitulah. Gimana terus? Nggak, maksudnya itu ya pikiran negatif aja Bu, semisalkan. Terus? Apakah saya langsung menghubungi begitu Bu? Kita tuh tahu lah ya, misalnya ada yang datang tergopoh-gopoh dengan rambutnya masih acak-acakan, atau datang dengan misalnya wajah pucat dengan suatu kondisi dan lain hal, ya tidak serta-merta udah nyampe depan pintu disuruh pulang. Insya Allah sih saya tidak sekejam itu juga. Jadi silahkan, maksudnya kalau misalnya memang ada satu halangan dan rintangan yang memang tidak bisa, maksudnya kalau misalnya kepecahan ban kan bisa WA ya, misalnya WA ke Sipen, jadi nanti pas presensi atau bagaimana ada laporan gitu, yang penting berkabar. Saya prinsipnya itu sih, maksudnya kita sekarang hidup di zaman yang serba gampang, jadi kalau misalnya ada apa-apa silahkan berkabar saja gitu ke Sipen. Nanti Sipen bisa memberikan, menginformasikan atau bagaimana, nanti bisa disesuaikan kayak gitu ya. Ada lagi? Makasih Bu. Untuk keterlambatan, jadi kayak ya keterlambatan itu jangan sampai terlambat lah intinya, tapi kalau misalnya ada suatu dan hal silahkan disampaikan atau berkabar di grup atau bagaimana, kan bisa kayak gitu ya. Ada lagi? Ya, Mas Tri Novaliano, silakan. Bu, izin bertanya Bu, untuk nanti pas pembelajaran luring itu yang datang ke kampus apa harus vaksin dulu atau tidak Bu? Kan ada beberapa teman-teman yang belum vaksin. Iya sih, sejauh yang saya ketahui itu harus vaksin, karena mau masuk ke dalam gedung aja tuh harus scan Peduli Lindungi gitu. Teman-teman, kenapa kira-kira jangan vaksin, tidak vaksin? Maksudnya sejauh yang saya ketahui dan yang saya tahu, mahasiswa yang datang ke itu harus vaksin. Karena maksudnya untuk masuk ke gedung aja kita tuh harus scan Peduli Lindungi, kemudian pas keluar harus log out, kemudian ini kayak gitu. Jadi kayak memang memberlakukan kondisi atau protokol kesehatan pada umumnya kayak gitu. Kalau misalnya belum vaksin atau bagaimana, silahkan berkoordinasi dengan
pengelola program studi, ke Pak Farid, ke Pak Adnan, atau ke Pak Arif itu untuk kira-kira apakah ada yang perlu dibantu, ataukah ada belum dapat giliran untuk vaksin, ataukah bagaimana itu. Saya menyarankan untuk segera, apalagi ke Pak Arif kan gugus COVID untuk UMS, untuk kampus, untuk prodi. Jadi perwakilan yang mengurus tentang itu, siapa tahu bisa dibantu kalau memang ada kesulitan apa kayak gitu, atau tidak dapat antrian vaksinnya, atau kesulitan di daerah sekitarnya, atau bagaimana kayak gitu. Tapi saya sangat-sangat amat menyarankan demi kesehatan bersama sesuai dengan anjuran yang dianjurkan. Kan kasihan nanti misalnya kita ketemu kalian, misalnya bukan hanya kalian, saya pun kan gitu, nanti ketemu dengan ibu hamil, nanti ketemu dengan misalnya saya sudah ada bayinya saya bawa ke kelas kayak gitu kan, kayak apa nggak kasihan kayak gitu, apa nanti teman-teman di lingkungan kosannya ternyata ada yang ini kayak gitu. Jadi saya sangat mengharapkan dan menganjurkan untuk melaksanakan kewajiban itu. Namun kalau misalnya ada satu dan lain hal, silakan berkonsultasi dengan pengelola program studi untuk dicarikan solusinya gitu. Saya cuma bisa menyarankan seperti itu. Saya nggak tahu alasannya kenapa kayak gitu ya. Gimana, Mas Tri? Ya sudah Bu, terima kasih. Ya gitu ya. Oke. Ada lagi? Mas Wahyu silakan. Baik Ibu, izin bertanya perihal pakaian. Mungkin Ibu tadi ada berkata bahwa sudah dijelaskan di edaran dari fakultas terkait pakaian yang sopan untuk mahasiswa. Nah, saya izin bertanya Bu, jadi untuk mahasiswa yang laki-laki itu apakah diwajibkan untuk memakai baju lengan panjang? Terima kasih. Enggak. Kalau pakaian bukan di edaran sih, sebenarnya sudah ada di, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak ya, maksudnya ada di selebaran dan lain sebagainya, dan juga ada di, kalau misalnya ke kampus teman-teman bisa ngelihat itu atau melihat contoh-contoh yang dimaksud. Kemudian kalau misalnya untuk yang laki-laki tidak harus tidak harus kemeja lengan panjang, kaos boleh, biasanya kaos berkerah, kalau enggak kemeja tangan pendek, kalau enggak kemeja tangan panjang, dan yang paling pasti celananya celana kain. Itu kalau misalnya yang aneh-aneh, kalau misalnya kayak apa sih namanya tuh, celana yang apa sih, terus yang di mata kakinya tuh kayak ada karetnya atau berkerut atau bagaimana, itu mungkin jangan dipakai ke kampus dulu. Terus biasanya kan kita juga biasanya itu ada ini kaos buat praktek, jadi kayak kaos olahraga gitu. Nah itu boleh dipakai, tapi biasanya kan karena dalam satu hari itu ada yang praktek, ada yang teori dan lain sebagainya, jadi itu diperbolehkan untuk pakai itu. Biasanya kita dapat, tapi nggak tahu nih karena pandemi ini kan belum pernah hadir ya, apakah itu pernah kan lihat teman-teman semuanya misalnya kalau di Instagramnya HMP atau apa, jadi kayak ada kaos polo kayak gitu terus tulisan kelas, biasanya tuh pada suka bikin itu biar nggak repot, biasanya kayak gitu. Tapi ini saya tidak menyarankan ya, maksudnya itu contoh yang terjadi di kakak-kakak tingkat sebelumnya gitu. Atau juga ada yang pakai PDH, ada yang pakai apa, jadi saking bingung dari Senin sampai Jumat jam 3 ya pakai kaos nyari baju tuh biasanya mereka bikin seragam kelas. Ada yang seragamnya dibikin sampai 2-3 warna biar awet kayak gitu, karena kita ada mata kuliah praktek, dan mata kuliah praktek itu biasanya lebih enak kalau misalnya kita pakai baju olahraga gitu, karena nanti melakukan aktivitas dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak wajib tangan panjang ya, gila panas seharian dari pagi. Terima kasih Bu. Ya itu. Kalau yang cewek ada yang pakai rok, pakai celana kain, kemudian juga yang pasti jangan terlalu ketat kayak gitu kan, maksudnya UMS terus Fakultas Ilmu Kesehatan, jadi kayak gitu deh. Kita sampai jam berapa sih? 8.10 sampai jam 9? 9.50. Oke. Ada lagi? Oke, monggo silahkan. Kalian excited ya? Udah mau masuk kelas ya? Bu, izin bertanya tentang sepatu Bu, itu bebas kan Bu? Pakai sepatu apa aja? Bebas. Mau putih, mau bunga-bunga. Asal jangan heels ya, kalian bakal naik turun tangga 4
lantai, terus tuh praktek dan lain sebagainya. Jadi aduh bakal capek banget. Enak cats atau flat shoes kayak gitu kalau yang cewek enak. Soalnya sini lantainya licin, hati-hati kepleset kalau misalnya yang licin-licin. Kalau cowok bebas. Kaos kaki ya, karena kalau kelas prakteknya itu buka kaos kaki, jadi kaos kaki kan memprotek dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, misalnya bau atau apa seharian kayak gitu kan. Gitu. Kok kita jadi ngomongin yang gitu-gitu ya? Kalau Ada lagi? sepatu sandal gimana, Bu? Nggak boleh. Biasanya harus tertutup ya. Sepatu sandal pakai kaos kaki itu aneh. Jadi mending kalian pakai sepatu yang biasa aja. Baik, Ya. terima kasih. Ini saya bukan mengatur fashion kalian ya, tapi yang biasanya ada di sini nanti beda sama orang-orang yang ada di sini kan lucu. Ada lagi? Yo, Ritka, silakan. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf belum bisa on cam karena jaringannya sedang jelek. Jadi saya ingin bertanya Bu, untuk perihal berpakaian tadi, kalau untuk mahasiswa yang misalnya non muslim Bu, kemejanya atau atasannya itu misalnya lengannya cuma 7/8 ya, sekitar siku atau ya 7/8 segitu Bu. Kira-kira boleh atau enggak ya Ibu? Boleh, nggak apa-apa. Makasih. Jadi biasanya kalau teman-teman yang non muslim itu pakainya baju kerah, terus tuh pakai yang yang berkancing gitu. Ada yang 3/4, 7/8, ada yang lengan panjang, terus mereka pakai celana panjang atau pakai rok kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Teman-temannya kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak yang harus tangan panjang itu, nggak. Tapi mungkin bukan yang nggak ada peraturan yang gimana, jadi 7/8 biasanya masih di ini kan, biasa di sini kayak gitu. Gitu Rika. Kalau misalnya nih Bu, pakai kaos kan Bu dalamnya itu, terus kayak dikasih outer kemeja gitu, kira-kira boleh nggak Bu? Ada juga yang kayak gitu, nggak masalah biasanya kalau nggak salah. Yang masih suka kayak gitu kan, jadi kayak rompi apa sih namanya, outer ya. Itu bisa sih, nggak apa-apa sih. Yang penting masih sopan kayak gitu. Lebih ke gitu sih. Ya Ibu, terima kasih. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman harus ke prodi itu, kalau misalnya pakai jeans atau pakai apa itu biasanya nggak boleh masuk. Kalau misalnya tidak sesuai dengan itu, jadi akan mengganggu semua aktivitas teman-teman semuanya gitu. Begitu. Ada lagi? Terima kasih Bu. Oke. Kalau sudah saya akan sedikit menyampaikan, masih ada waktu ya. Gambaran sedikit tentang fisika dasar dalam fisioterapi. Jadi konsep fisika dasar dalam fisioterapi itu yang kita pelajari, yang kita kaji, itu merupakan kajian fisis dalam elektrofisika dan sumber fisis. Jadi nanti mungkin beberapa mata kuliah ke depan, di semester depan itu ada namanya nanti sumber fisis, kemudian aktinoterapi dan hidroterapi, kemudian massage terapi, kemudian ultrasound ultrasound dan lain sebagainya. Itu merupakan alat-alat atau intervensi yang akan kita gunakan, dan di sini merupakan konsepnya atau basicnya kayak gitu. Jadi nanti ini merupakan modalitas fisioterapi yang diterapkan untuk pemeriksaan dan pengobatan. Di sini bisa tadi saya bilang elektroterapi, aktinoterapi, hidroterapi, dan mekanoterapi. Dan ini merupakan suatu stimulus yang diberikan terhadap jaringan tubuh untuk memperoleh respon fisiologis dan terapi sehingga bisa menyembuhkan pasien, seperti kayak gitu ya. Nah, jadi banyak sekali jenisnya, banyak sekali contohnya, dan banyak sekali alat-alat yang akan kita pelajari nantinya, yang mana basic dari gelombang itu nanti ada gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetis, kemudian electricity, jadi nanti ada kalau misalnya
pernah ke polifisioterapi sebelumnya yang prinsipnya itu adalah seperti disetrum-setrum, saya kayak gitu. Jadi nanti ada rasa seperti alatnya tersebut menimbulkan rasa seperti kesetrum, gitu. Kemudian produksi arus elektroterapi, kemudian ada yang prinsipnya menggunakan bunyi dan ultrasound, kemudian juga ada yang panas. Panas ini bisa yang kompres, misalnya gitu, alat-alat yang menggunakan panas dan juga dingin. Kemudian radiasi elektromagnetik, SWD dan MWD. Dan ini maksudnya kalau dengar kata radiasi itu sudah alat-alat fisioterapi itu bukan seperti radiasi pada saat kita mau foto ronsen dan lain sebagainya, sudah tidak seperti itu peralatan yang digunakan. Jadi insya Allah aman. Dan kita semua punya alatnya ini di laboratorium dan tidak ada efek apa-apa yang bisa membahayakan tubuh kita kayak gitu. Jadi insya Allah sudah aman, sudah sudah prinsipnya sudah menyembuhkan, bukan lagi mencelakakan gitu, saya bilang seperti itu. Jadi biasanya untuk proses dari respon jaringan itu bisa dimulai dari stresor fisika. Kemudian stresor fisika tadi yang tadi dijelaskan, baik itu jenisnya panas berupa kelistrikan, berupa cahaya, berupa mekanik, yang mana itu akan akan merangsang jaringan tubuh sehingga menimbulkan reaksi sel dan jaringan, baik itu akhirnya vasodilatasi pembuluh darah, vasokonstriksi pembuluh darah, atau dan lain sebagainya, macam-macam ya. Nanti akan kita bahas di minggu depan. Kemudian timbullah reaksi fisiologis, jadi misalnya pembengkakannya jadi berkurang, kemudian cairannya bisa lebih menyebar dan lain sebagainya. Akhirnya mendapatkan pengaruh terapi, yaitu sembuh, nyerinya berkurang, bengkaknya berkurang, dan lain sebagainya. Ini secara umum untuk respon jaringan terhadap stresor fisika yang kita berikan oleh fisioterapis ke pasien nanti. Nah, yang namanya jaringan diberikan suatu rangsangan itu kan pasti nanti akan menimbulkan suatu reaksi, baik itu nanti banyak sekali ya ini kalau jaringannya seperti misalnya infrared. Kalau misalnya teman-teman sudah familiar dengan infrared, yang kayak lampu merah itu yang sering kita pakai di fisioterapi, baik itu atau di tangan atau di klinik dan lain sebagainya, itu salah satu reaksi jaringan kulit terhadap infrared atau panas yang diberikan yaitu peningkatan aktivitas keringat. Kemudian ada eritema, ini reaksi kemerah-merahan yang bisa ditimbulkan oleh kulit, salah satunya. Kemudian jaringan ikat sendi bisa peningkatan elastisitas, jaringan otot penurunan spasme dan peningkatan elastisitas. Misalnya kayak kita pernah meraba di bagian pundak atau pundak ya. Jadi karena terlalu lama di depan komputer, jadi kita raba di sini tuh kayak kenceng banget, kayak keras banget, itu namanya spasme otot. Jadi kita memberikan infrared tadi atau memberikan terapi-terapi yang menggunakan alat, itu bisa tujuannya untuk penurunan spasme otot tadi, jadi lebih seger, jadi tadi kenceng jadi nggak kenceng lagi, kemudian udah nggak pusing lagi dan sebagainya. Ini secara umum ya, nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Itu juga akan berhubungan dengan jaringan tulang, kemudian jaringan rawan sendi, pembuluh darahnya bisa vasodilatasi, melebar, kemudian jaringan saraf perifernya bisa konduksinya menurun, jadi bisa lebih stabil. Kemudian juga bagian bagian kulit juga ada beberapa yang bisa terjadi terhadap stresor fisika berupa panas. Nanti buku-buku yang akan saya tampilkan di opening itu atau sumbernya itu buku-buku physical agent namanya. Jadi modalitas-modalitas atau intervensi atau energi atau material yang digunakan dalam bidang fisioterapi, yang mana itu bisa berupa panas, dingin, air, tekanan,
suara, radiasi, dan juga kelistrikan, yang mana tujuannya untuk rehabilitasi. Jadi itu disebut dengan physical agent. Kemudian tapi kita tidak mempelajari bagaimana cara penggunaannya atau bagaimana dosisnya, berapa dosisnya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, karena itu nanti akan di semester berikutnya. Karena di sini masih berupa prinsip atau fisika dasarnya dari alat-alat yang akan digunakan pada bidang fisioterapi, yaitu physical agent-nya gitu. Jadi jangan loncat dulu, kita harus tahu basicnya aja dulu gitu. Ini alat-alatnya, salah satu contoh. Ini ultrasound yang nanti sama prinsipnya kayak ultrasonografi, tapi kita tidak ada pencitraan, jadi kita tidak melihat di layarnya, tapi ini fungsinya sama, yaitu memanfaatkan gelombang ultrasound. Ada gelnya juga, terus ini ada hot pack, cool pack yang bisa juga untuk ini kategorinya yang thermal. Jadi nanti hot pack, ice pack contohnya nanti ya akan disampaikan. Ini ultraviolet, ini alat yang ada di lantai 4. Jadi tujuannya buat apa? Ini gelombang yang dipakai yaitu gelombang elektromagnetik, prinsipnya dan lain sebagainya nanti. Kalau ini apa ya? Ini SWD kayaknya. Diatermi masuk sini. Ini mesinnya gede kayak mesin fotokopi. Jadi nanti prinsipnya dia akan mengeluarkan panas, deep heating. Jadi nanti bisa sampai ke 3-5 cm masuk ke dalam tubuh. Jadi biasanya kalau kasus-kasus sakit pinggang atau nyeri pinggang itu kalau misalnya cuma pakai infrared itu cuma dia superficial, dia cuma sampai di bagian kulit saja. Jadi kalau daerah yang kita mau itu sampai ke dalam punggung yang 3-5 cm panasnya bisa masuk ke dalam tubuh kayak gitu, kita biasanya menggunakan alat-alat yang besar seperti ini atau disebut dengan contohnya yaitu diatermi gitu. Kita juga punya alat ini banyak di lantai 4. Jadi jangan khawatir teman-teman semua cuma dapat teori saja tapi tidak bisa mempraktekkan, karena alhamdulillah di sini semua peralatan untuk ini itu insya Allah lengkap, ada semua. Jadi nanti teman-teman bakal bisa megang, bakal bisa praktek langsung dengan alatnya dan lain sebagainya. Itu saja untuk openingnya. Jadi apa saja sih yang nanti akan kita pelajari ya seputar panas, prinsip fisika dari panas, kemudian kelistrikan, cahaya, kemudian mekanik dan lain sebagainya. Gelombang, radiasi elektromagnetik, bunyi dan ultrasound dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi?